Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tim Kercati. Warawiri mati. Selamat malam teman-teman. Ya. Hari ini kita explore lagi. Bukan explore, Pak. berhasil menyelesaikan misi dari Bakar Taji kan? Iya, Apa yang kalian dapatkan? ini Mbah. Coba itu Pak, dikasih tahu Pak, foto Pak. Di dalam sini, Mbah. Ada namanya Tunggak Parang. Di dalam ini. Dia tuh ngeyel mau bertemu dengan Bakar Taji. Ntar dulu, Ini. ini kalian membawa makhluk di dalam tongkat ini. Dapat dari mana makhluknya? Dari lemah putar materi kok. Ragan. Lemah. Saya kan Ragan. ditugaskan Bakar Taji untuk menuju ke lemah Ragan, mencari informasi. Karena Bakar Taji ada bisikan bahwa di sana itu ada yang mau mencelakai Bakar Taji. Jadi kalian menusul, bukan makhluk itu yang datang menemui kita, malah kalian yang datang menemui makhluk itu. Ya. Jadi sebelum mereka melakukan kejahatan, kita jahatin dulu. Iya. Oh iya, betul. Bagus. Saya hanya mencari informasi. Terus Yang udah dapat Intel. itu informasinya. informasinya dibawa. Kemudian saya bawa karena dia ngeyel, tidak mau mengaku. Dia akan masuk ke Gilang. Saya udah kamu keluar dari Gilang, saya mau melanjutkan perjalanan. Gak mau. Yaudah ini buka aja. Jangan di sini. Emang pesennya apa? Ini saya bawa, dia kan ngeyel nih. Mau tetap ketemu Bakar Taji. Oh ya udah. Kalau itu nggak dibuka Mbak, kalau nggak ada Bakar Taji, kita yang bakal. Jadi saya ngomong, ya udah, kalau kamu begitu, saya masukkan sini, saya cari Bakar Taji. Nanti kalau ketemu Bakar Taji saya buka. Nah, Kamu ketemu dengan dia. Bakar Taji udah selesai. Ya sekarang saya menusul. Mau kesana kesini. Ya kalau mau kesana beliau belum selesai ya ngapain? Ya nggak apa-apa, kayak tunggulah sampai selesai. Yang penting ini takut dibawa pulang keluar. Kan selama yang masukin situ siapa? Saya. Ya yang keluarin juga jenengan. Nah, makanya. Nggak bakalan keluar sendiri ya gitu mah. Ini kalau harus ketemu Bakar Taji, ya udah. Baik teman-teman, kita itu diberikan misi masing-masing. Pak Tursino bersama Gilang diberikan misi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang ingin menyelakai Bakar Taji. Sementara saya itu disuruh untuk pulang ke rumah dulu untuk menyelesaikan masalah yang ada di rumah. Alhamdulillah saya juga sudah selesai, barengan dengan Pak Tursino juga sudah selesai. Jadi malam ini kita juga belum tahu ya Bakar Taji itu sedang Dipanggil juga Sasentano. Ya, Nggak sudah. tahu apa misinya. sedang melakukan suatu acara dengan Eyang Sentanu. Entah itu apa yang mereka bicarakan, kita tidak berani untuk menanyakan. Tetapi beliau cuma berpesan apa yang sudah kita jalani ini. Dan ini sudah malam ke hampir 7 atau 6 ya. Apanya? Bakar Taji ketemu yang Sentanu ya. 2. Oh 2 ya. Ya. 3 malam, 3 hari ini. 3 hari 2 malam malam. ini, Bang. Berarti mau 3 malam ini. Iya. Berarti kita itu sekitar 3 malam ini teman-teman. Jadi entah beliau sudah selesai atau belum. Karena kita sudah selesai, ya kita akan mendatangi tempat di mana beliau bertemu dengan Eyang Sentanu. Mudah-mudahan selesai. kita sampai di sana Bakar Taji juga sudah selesai, karena saya sendiri juga ada pesan penting yang harus disampaikan ke Bakar Taji, sama halnya dengan Pak Tursino juga membawa pesan penting. Nah, pesan penting yang saya dapatkan itu eksternal teman-teman. Kalau yang Pak Tursino kan internal, masih dalam pemerintah masih dalam disuruh dengan
apa yang dari Bakar Taji. iya, apa yang ditugaskan dari Bang Tarji. Tapi kalau pesan saya itu ada eksternal atau di luar dari kendali kita. Di luar dari kendali kita itu ada suatu pengaduan. Jadi nanti juga yang harus saya sampaikan kepada Bakar Taji. Yaudah, mungkin kita langsung aja, gimana? Langsung ke sana. Iyalah, Yaudah, kita udah dapet kok. Bunga indah mekar di taman, indah mewangi bunga melati. Hai teman, sudahkah Anda menjadi teman, merawat hati yang tengah sepi? Semangat, semangat, semangat. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Apa sih? Wah? Bah? Mau di manuk nggak ya? Bakar Taji. Hah? Bakar Taji, Pak. Tuh, kok dari serampung, Pak? Betul, untung sih wis ketemu dalan. Potong pakai baru dirasani ya. Ini pasti dewa apa enggak ternyata. Ini kan juga. Bagaimana sudah apa yang didapat dari Eyang Sentanu? Ada pesan-pesan yang sangat penting. Terus bagaimana dengan tugas panjenengan, Pak Tursina? Ya, siap ini. Mau Alhamdulillah berhasil. duduk-duduklah, yolah. Jangan ngerti bakal tahu cuma manjat gunung kok. Wah, ini nonjok otot-otot. Wah, ini bos-bosan tuh mana dur banget kan aku. Gimana Pak Tursina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya kan disuruh pulang, ya kan. Ya alhamdulillah semua sudah beres di rumah. Dan Pak Tursino? Ya alhamdulillah ke. Saya dapat informasi Pak Tursino katanya. apa yang Mbak tugaskan, informasi sudah saya dapatkan. Baik, tapi itu Pak Tursino kan lagi itu ya. Ini Bentar, tak saya ini. dulu aja ya. Oh ya. Jadi seperti ini Mbah, saya kan menyelesaikan masalah di rumah. Alhamdulillah berhasil. Nah, tadi siang ini ada salah satu sedulur kita itu tapi ini mohon maaf ya, saya tidak ingin menjatuhkan satu sama lain. Ini juga buat ibu yang tadi siang telepon saya, mungkin malam ini nonton ya. Ini apa, saya akan menanyakan apa yang jenengan tanyakan ke saya, karena jujur di sini saya tidak tahu. Jadi saya akan menanyakan kepada Mbak Kartaji. Mudah-mudahan nanti jawaban yang dari Mbak Kartaji bisa disimpulkan panjenengan. Jadi seperti ini Mbah, ada ibu dari Jakarta. Saya tidak mau menyebutkan namanya siapa. Dan itu ada salah satu mantan dari karyawan panjenengan atau anak buah jenengan, ex-team. ex-team. Nah, Gimana? itu meminta sejumlah uang. Katanya itu disuruh panjenengan. Apakah jenengan menyuruh orang untuk meminta uang kepada sedulur atau bagaimana? Ini saya hanya di telepon. Nanti setelah ini nanti saya kasih nomor teleponnya. Ya. Ya ini perlu saya klarifikasi ya. Bahwa saya tidak pernah menyuruh siapapun ya untuk meminta kepada sedulur subscriber ya, maupun apa menawarkan sesuatu benda. Ya. Ya, saya Tapi tidak itu pernah. tidak menawarkan, hanya katanya itu meminta uang kepada itu atas dasar disuruh panjenengan. Saya tidak pernah menyuruh siapapun, apalagi X Oke, ya. ya. Berarti jawabannya Tidak. tidak. Baik, mohon maaf ibu, saya tidak bisa menyebutkan nama jenengan karena takutnya
nanti ada kesalahpahaman, dan di sini saya juga tidak membela si A, si B atau si C di sini ya. Saya kalau tidak tahu ya saya bilang tidak tahu. Dan ini pesan jenengan sudah saya sampaikan kepada Makartaji. Kesimpulannya seperti apa? Kalau jenengan lihat video ini, ya mudah-mudahan jenengan bisa menyimpulkan apa maksud dari orang tersebut meminta uang kepada jenengan. Sudah Jadi seperti itu aja. seperti ini ya teman-teman, siapa saja yang mengatasnamakan saya, apalagi itu ex tim ya, bekas tim, itu sebaiknya panjenengan pertimbangkan atau ditanyakan terlebih dahulu kepada saya. Dan orangnya juga sudah WA jenengan. Sudah. Tapi tidak dibuka katanya. Maka nanyakan itu ya dipikirnya jenengan itu sibuk, makanya orang itu ngasih aja gitu. Terus dilihat ada nomor saya di video itu, di video yang kita kan pernah kasih nomor tuh. Nah itu ibu itu telepon ke saya, gitu menanyakan itu, ya saya bilang saya nggak tahu Bu kalau masalah itu, gitu. Jadi nanti saya kalau ketemu saya tanyakan aja langsung ke orangnya, begitu. Yaitu saya tegaskan sekali lagi, siapa saja yang mengatasnamakan saya, baik menawarkan jasa maupun menawarkan benda yang katanya dari saya, sebaiknya jangan. Betul. Ya, teman-teman. Karena kita di sini juga ada adminnya. Betul. Yang WA ke jenengan WA ke saya juga tak lempar ke admin seperti itu. Yang WA ke Pak Tursino juga sama dilempar ke admin. Ya, Gitu. seperti itu. Mungkin karena WA jenengan tidak dibalas, maka WA lah ke saya. WA saya nggak dibalas, maka WA lah ke Pak Tursino. Mungkin orangnya seperti itu. Tapi tetap nanti ujung-ujungnya juga jenengan pasti tahu siapa orangnya. Begitu. Oke, kembali ke balik poinnya. Ini ya, poinnya berarti tidak ya? Tidak, oke. Berarti kembali ke Pak Tursino, apa yang Pak Tursino dapatkan? Notok, utrak. Jangan katakan Jangan katakan. narkoba. Oh, saya not to drug. Notok to drug. Apa itu notok to drug? Saya not to drug. Notok, Notok, tempat tempat, budak. drug. Budak tuh Naik. Oh iya. kesemadian, pertapan. Naik ke pertapan. Kata warahnya kemana ini bener? Tidak, mana itu katanya mau ditunjukin. Bah, tadi saya sudah ke lemah ragaan. Ya. Sama bilang, Sama kolang. Iya, Mbak. Mahib. Ketemulah sosok. Dia mengaku namanya Tumbak Parang. Bah, Tunggak parang Tunggak Parang namanya. Tunggak itu bekas dogol. pedogol, parang gue Tajam lah, tajam. Parang sing tajam. tunggak sing Tajam. Tajam. Dan itu ketemu saya menyampaikan, Mbak, kalau dia, menurut pengakuan dia nih, dia disuruh raja dari makhluknya dia, raja makhluknya dia di Nusantara ini, rajanya makhluk dia yang ada di Nusantara ini, Raja jin apa raja? raja jin. Raja jin. Kalau langit Bukan, Nggak Bang. tahu, nggak mengaku kok. nggak mengaku. Saya tanya rajanya namanya siapa, nggak perlu tahu. Tinggalnya di mana? Di seberang Maksudnya? lautan. Mencari saya atau gimana? Iya, mencari Makartaji. Intinya dia mau mencelakai Makartaji. Tadi kan saya pura-pura nggak tahu. Saya pura-pura nggak kenal Makartaji. Saya Tursino ini Gilang, katanya kan. Nah, terus saya mau pulang nih. Kamu keluarlah dari badan Gilang. Gak mau dia. Jangan-jangan kamu gerombolannya Kartaji, katanya. Terus kan saya ngaku tadi Tursino ini Gilang. Tapi kamu bukan manusia biasa, kamu bisa buka pintu ini, katanya. Ya udah, kalau kamu benar-benar mau ketemu Kartaji, tak bawa
Mau katanya. Jadi sekarang dibawa. Saya bawa Dimasukin ke tongkat. di sini, Mbak. Oh. Lebu Di sih. sini. Karena apa ya? Saya tuh dia nggak ngaku, Mbak. Saya penasaran, Mbak. Jadi Dia dibawa. dia penasaran mau ketemu Mbak Kartaji. Saya penasaran kenapa dia nggak mau mengaku loh. Lepas itu saya tanya, kamu mau ketemu Mbak Kartaji? Mau. Sama suka sini mau. Oh, semangat banget nih. Oh. Itu loh. Berarti ini tongkatnya sakti ya. Sakti bisa ngurung. Bisa nyedot sama bol. Udah berapa kali ya, Mbak? Iya, ini udah ada 3 kali masuk ke sini. Dua Bumbung. perempuan, satu Arahnya apa? Bumbung, gading wulu. bumbung gading wulu. Bumbung gading wulu. Bumbung apa pring buntut. Bumbung gading wulu. Ini kan dulu ketemu di mana ya, Mbak? Oh, yang satu peti itu. Seperti bisa dapat ini. Nah, terus tujuannya apa ge? Ya ini sudah ketemu Mbak Kartaji, tetap buka suruh ketemu Mbak Kartaji le. Udah silakan coba Rais apa sosoknya suruh bertemu apa yang ingin kita berempat ya. Ya. Tadi nggak nunjuk, nggak wujud Mbak tadi. Oh, tadi nggak wujud sosok. Iya nyerang yuk lang. Iya. Dia nyerang. Ya udah kita wujudkan malam ini. Ya coba. Takut nih, takutnya dia nyerang. Aduh. Siapa sih, penasaran saya. Nah, wujudlah. Dilangkan apa saya? Makhluk. Keluar. Astagfirullahaladzim. Mak, Loh, wujud itu kayak kayak jadi lang. di Mak. Tadi nggak mau wujud, sangar banget. Udah. Oke, Malu ke oke wujudnya ki. Penguasa wilayah Lemah Ragan, Bang. lemah ragan. Assalamualaikum. Panjenengan yang bernama Tunggak Parang, Tumbak Parang. ini Kartaji yang tadi sampean cari, monggo. Baiklah. Panjenengan masuk salah satu raga teman kami ya. Ini orang membuka lah. Assalamualaikum. Ini mau berotong Pak. Proto mana proto? Iya kita nih yuk. Benarkah dirimu yang bernama Kartaji? Iya, saya Kartaji. Perkenalkan, dirikulah Tunggak Parang. Tunggak Parang. Senang sekali rasanya Hmm. bisa melihat wujudmu Kartaji. Ya, ya, ya. Selama ini saya hanya mendengar bahwa manusia yang bernama Kartaji sering sekali menggagalkan rencana para bangsa kami. Memang dari bangsamu memiliki rencana-rencana apa saja? Semua yang sudah kalian lewati itu adalah deretan rencana yang sudah Rajaku buat. Ya, Dan saya ditugaskan
ingin bertemu dengan dirimu. Ternyata wujudmu seperti ini. Apa kehebatanmu sehingga kau dapat mencampuri segala urusan yang sudah kami lakukan? Seperti ini, Tuan. Siapa, Pak? Tunggak Parang. Tunggak Parang. Kami hanya menjalankan tugas, dan itu dari golongan-golonganmu yang berbuat kesesatan terhadap manusia, sehingga kami wajib untuk menghentikannya. Apa dasarnya? Ya sudah jelas-jelas kalian berbuat kesesatan. Kenapa setiap manusia menyalahkan bangsa kami? Seolah-olah bangsa kami yang sering menyakiti kalian. Padahal kita hidup bersampingan, kita hidup bersebelahan. Tetapi kenapa hanya bangsa kami yang selalu dijadikan tumbal, selalu dijadikan alasan atas dasar kesalahan kalian? Jika panjenengan tidak menyalahi aturan dengan mempengaruhi manusia untuk berbuat kesesatan, kami tidak akan mengganggu bangsa kalian. Kesesatan bukan tugas kami. Itu yang kalian dengar, bangsa kami hanya menyesatkan. Tidak. Diri kalianlah sendiri yang semakin jauh dari apa yang sudah digariskan. Saya hanya memperingati kalian. Lebih baik kalian hentikan apa yang sudah kalian lakukan. Saya tidak akan pernah menghentikan perbuatan baik. Saya akan tetap melakukannya. Baik menurut kalian, belum tentu baik menurut kami. Lantas apa yang disebut baik? Kebaikan di dalam dunia kalian belum tentu itu baik di dunia kami. Ya memang bangsamu dan bangsa kami berbeda. Tapi ketika bangsamu kemasukan zat yang namanya setan, itu jelas kalian berbuat kesesatan. Pikiran manusia selalu seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa amanah yang saya emban. Amanah apa yang sampai Hentikan perjalanan kalian. Hiduplah selayaknya manusia seperti biasa. Tidak perlu kalian berkeliaran seperti ini, mencari-cari kesalahan, mencari kebenaran dengan menyalahkan makhluk lain. Sementara kedudukanmu sendiri sebagai apa di Nusantara ini, di bangsa jin, bangsa sampean itu? Saya hanya ditugaskan sebagaimana perintah untuk mencari dirimu. Ya, Karena namamu sudah tersebar di Nusantara ini. Jadi rajaku menyuruhku, carilah yang bernama Kartaji. Manusia seperti apa sehingga mereka mampu menggagalkan seluruh rencana dari bangsa kami yang sudah menjalankan sesuai dengan jalannya. dan sekarang maksud dan tujuanmu seperti apa? Berhentilah melakukan hal-hal seperti ini. Jika sampai
kau berhadapan dengan panglimaku. Jangan harap kalian bisa bernafas di muka bumi ini. Orang aku rajane siapa udah ngaku, Pak. Tidak perlu tahu siapa yang menyuruhku. Turuti saja mereka. Akan lebih baik dalam hidup kalian. Bukankah manusia seperti kalian menginginkan hidup selayaknya manusia pada umumnya? Bukan mencari kesalahan-kesalahan untuk menyenangkan diri sendiri. Tunggak Parang, kalau urusan masih bernafas di bumi ini atau tidak bernafas, itu urusan Sang Pencipta. Saya hanya menyampaikan, jika Sang Pencipta ingin menyabut nyawa kalian, itu urusan Sang Pencipta. Tugas saya hanya menyampaikan, berhentilah agar kalian tidak bertemu dengan Panglimaku. Sebaiknya pertemukan saja dengan Panglimamu. Baiklah, jika itu mau. Panglimamu penasaran. Baiklah. Hati-hati. Kau belum tahu siapa mereka. Dan kau belum tahu apa yang sedang kau hadapi. Ingat, selama ini saya menjaga wilayah saya. Tidak ada manusia seberani kalian. Apalagi sampai ingin bertemu dengan Panglima. Jangan salahkan saya jika nanti kau tidak dapat bernafas di dunia ini. Perlu panjenengan ketahui bahwa kami akan selalu melakukan kebaikan. Misalkan Panglimamu penasaran dan disuruh untuk menghentikannya, silakan saja hentikan. Baiklah. Ketika ajalku ada di sini, saya ikhlas menerimanya. Baiklah, jika tujuanmu seperti itu, jalani saja apa yang sudah menjadi takdirmu. Ingat, jika kau sampai bertemu dengan Panglimaku, habislah kalian. Silakan. Rajanya sekali. Takoni rajane malah lunga apa. Kena ora gelem ngaku apa nih ditakoni. Raja Fir'aun apa raja penyanyi. Nih ditakoni ora ngaku kenapa? Anak buah kalau langit. Iya orang ngaku mboten. Anak buah kalau langit kan banyak raja-raja jin. Apa lah kayak mau kok dua apa ki apa sih? Apa sih, Mbak? Apa? Apa, Bok? Wah, bilang mau kuat, mau kuat. Apa sih? Tunggak Parang. Tunggak Parang. Tadi ngeyel, sekarang ketemu bakat aja aja gue. Kita ngelakuin apa sih? Sampai ada yang seperti itu loh. Ya, kita sendiri juga bingung kan. Jadi kan Apakah selama kita melakukan kebaikan selalu ada halangan itu. selalu ada halangan? Enggak, maksudnya dari yang saya dengar jenengan bilang katanya mencari dari Makartaci, paling enggak jenengan pernah berbuat apa gitu maksudnya loh, sampai dicari sosok seperti itu. Ya, selama ini kan kita mengalir begitu saja. Ketika ada kezoliman, disitulah kami tumpaskan. Ada yang nutupi katanya, kayaknya kok ditutupi. Hanya Ya kita ini deh, kita flashback ke belakang ya. Kita flashback ke belakang. Mungkin deretan semua yang kita lakukan ini ada kaitannya ya? ada kaitannya dengan hal itu. Ya pasti sih. Bahkan dia kan nggak ngaku. Ya maksudnya kita melakukan apa gitu sampai kita tuh dicari. Ya, saya tanya dia nggak Ya ngaku. kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu
penyebab dari semua ini apa. Terus seperti ini Mbak Broto. Nah tadi pesennya apa? Pesennya apa tadi? Ngancam. Hanya toh. ngancam saja. Suruh berhenti, berhenti. Hanya Ya, ngancam kamu saja. Berhenti apa? Kita ngelakuin apa sih suruh berhenti? Suruh Melakukan kebaikan, kon ada melakukan kebaikan, kon turu bareng rumah. Enggak, Urusan kan eksplor, urusan apa golek di hubungannya masjid. dengan mereka? Mungkin terganggu. Kita melakukan kebaikan di jalan kita kan? Iya. Ya dia merasa terganggu, jadi anak buahnya di tol, bulu-bulu nabrak tadi. Bilang mau bilang mau. iya Tapi apa masalah ini tidak bisa kita kesampingkan. Ini ada sesuatu yang tersembunyi sih Mbak pasti. Ada sesuatu yang tersembunyi Kalau di hanya balik setakat, ini. Jangan meneruskan kebaikan. Ya mungkin mesti ada sesuatu rahasia yang dia nggak mau sebutkan. mani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cucuku. Assalamualaikum yang. Alhamdulillah. Assalamualaikum yang Waalaikumsalam cucuku. Alhamdulillah yang Akbar hadir. Mohon maaf cucu. Saya melihat dari kejauhan. Sepertinya kalian sedang kebingungan. Benar sekali Ayang. Kau ingat apa yang waktu itu saya sampaikan? Iya Ayang. Inilah yang saya sampaikan waktu itu. Kalian akan menghadapi takdir yang tidak bisa kalian hindari. Takdir ini hanya dapat kalian lewati jika kalian mampu melewati takdir ini, maka kemuliaan akan menghampiri kalian. Apakah ancaman ini sangat serius Ayang? Bukankah dirimu mengetahui ketika saya hadir di hadapan kalian apa yang saya sampaikan? Iya, iya. Pernahkah saya menyampaikan kebaikan, hal baik, kabar baik tentang kalian? Saya hanya datang menemuimu ketika akan adanya suatu masalah, suatu ancaman, atau suatu takdir yang seperti ini. Benar sekali Ayang. Baiklah, sudah saatnya kalian mengetahuinya. Kau ingat dahulu ada salah satu ulama dari Persia yang bernama Syekh Syubakir. Iya Ayang. Sepeninggalnya beliau dari tanah Jawa, beliau menaruh sebuah pusaka yang disebut tumbal. Oh, pada waktu dulu ada tumbal untuk tanah Jawa. Benar sekali. Dan takdir ini berkaitan dengan kalian. Pusaka yang ditinggalkan oleh Syekh Syubakir sudah diambil oleh manusia yang serakah. Manusia yang memikirkan perutnya sendiri, tidak memikirkan perut orang lain. Manusia yang hanya tahu kegunaan, tetapi tidak tahu kisah. Manusia yang taunya mementingkan kepentingan pribadi. Bukankah itu sangat berbahaya ya? Benar sekali. Pusaka itu sudah diambil oleh bangsa kalian. Siapa yang berani mengambil
tumbal tanah Jawa ini, Ayang? Saya tidak tahu. Tetapi saya hanya mengetahui bahwa telah ada bangsa manusia yang mengambil pusaka itu. Yang saya heran, apakah manusia itu tidak tahu sejarah? Dan apakah manusia itu tidak tahu apa dampak ketika pusaka itu diambil dari tempatnya? Itu pakem bumi Nusantara, Mbak. Pantas Benar saja tadi sekali. Tunggak Tunggak Parang mengatakan jangan menyalahkan bangsa kami terus. Bangsa manusia juga Banyak yang tamak ya, Mbak. banyak Masyarakat yang tamak. serakah. Benar sekali. Pakem tanah Nusantara. Jika manusia itu menggunakan akal pikirannya, maka saya yakin manusia itu tidak akan berani mengambil pusaka itu. Apakah pusaka itu diambil secara paksa, Ayang? Benar sekali. Astagfirullahaladzim. Seperti ada yang menyuruh, tetapi bukan dari bangsa golongan dari kami, melainkan golongan yang dahulu lari terpirit-pirit karena adanya pusaka itu. Dan saya yakin kalian mengetahui kenapa Syekh Supakir meninggalkan pusaka itu di situ. Ya, karena itu untuk mengamankan tanah Jawa. Benar sekali. Dan kalian juga tahu ketika pusaka itu diambil, maka kehidupannya akan sama seperti dahulu. Dan yang sudah terjadi tidak dapat diulang. Maka dari itu mereka mencari kalian, terutama dirimu cucuku. Dan setelah saya menyatukan satu demi satu rangkaian yang terjadi selama ini, ternyata dirimu memiliki pusaka sebagai pengganti pusaka yang sudah pernah diletakkan oleh Syekh Supakir. Dan seluruh kerajaan jin di Nusantara ini sudah mengetahui, karena mereka takut akan kejadian hal yang sama seperti dahulu. Memangnya pusaka apa yang kau miliki, cucuku? Kami memiliki banyak pusaka, Ayang. Mungkin salah satu pusaka yang kau miliki bisa jadi itu adalah sebagai ganti dari apa yang sudah saya Supakir tanamkan di gunung itu. Ya, ya. Tapi kalian harus tetap tenang, yakin kepada Sang Kuasa. Dan satu lagi, selama kalian masih memegang pusaka Klampis Nogogati, saya masih merasa tenang. Karena saya yakin tidak akan ada satu makhluk pun yang dapat menyakiti kalian. Kembali ke takdir. Jadi kalian harus melewati takdir ini. Itulah kenapa saya datang menemui kalian. Injil, Ayang. Baiklah, tetap lanjutkan apa yang sudah digariskan. Biarkan nanti kalian bertemu satu persatu. Hadapilah mereka. Saya juga tidak tahu pusaka apa yang sebagai ganti.
Tapi saya yakin ketika kalian berhasil melewati takdir ini, kalian akan mengetahui. Dan kalian tidak perlu mencarinya, karena pusaka itu ada pada kalian. Baiklah, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Kalian tetap lanjutkanlah perjalanan. Assalamualaikum cucuku. Waalaikumsalam. Apa mandi ge? Sama apa yang dikatakan oleh Eyang Sentanu. Maksudnya? Eyang Sentanu juga mengatakan hal yang sama, bahwa akan ada bahaya yang mengancam kita. Niki sama ge? Syekh Akbar. Lu si Akbar bukannya lagi kayak teka? Iya, yang waktu itu Iya, datang waktu itu juga datang. menyampaikan berhati-hatilah dalam kita melangkah. Oh, yang dimaksud siapa? Siapa? Si Akbar ini yang tadi kita hadapi. Juga burung. Iya. Bahayanya maksudnya ini yang tadi kita hadapi. Ini bahaya kita mikirkan peringatan dari Tunggak Parang. Ah, Nah, kita kan bingung sebenarnya tujuannya Tunggak Parang itu apa? Para pimpinan-pimpinan Tunggak Parang bisa mencari. ini memang. Iya, Ana orang jawabannya. jawabannya ada salah satu pusaka sebagai pengganti untuk tumbal tanah Jawa. Lah, bukannya tumbal tanah Jawa wis ana tumbale. Kena dijiot orang yang tidak bertanggung jawab. Supaya pakem tanah Jawa itu mbak gue. Mulane Maksudnya muyab jin setan perkayangan tumbal tanah Jawa dijukut. dijukut nang wong. Orang ngutek apa? Iya, gue pakem tanah Jawa padahal. Mulanya sih Ih. jin-jin gue pada Lah kenapa pesta. nyerangnya mari dewek? Nah, kenapa menyerang ke kita? Karena sebagai pengganti tumbal tanah Jawa, salah satu pusaka ada di saya. Si kekian tanam nak. Ya, Orang kita ngerti. belum tahu yang Pusaka mana. sing mana. Jadi Jangan- kan pusakanya apa sih? Ya, ana swidak. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini. Bumbu ireng juga nggak tahu, mau bulung ini. Jangan-jangan. Terus bagaimana kita menentukan pusakanya tak anak? Ada, ya Ada pusaka. Ya ada di saya. Ya wis ayo. Ya kita kan belum tahu pusaka yang mana. Duh, kaken pusaka sih lah. Orang ke, ntar dulu. Ini logikanya tumbal tanah Jawa diambil. Iya. Sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu orang tamak, orang serakai. Goblok. Nah tujuannya tumbal tanah Jawa itu kan buat Mengamankan tanah Jawa. iya biar pakem. setan-setannya kayak pada lunga. Sengertiku ta tumbal tanah Jawa kae batu ya. Iya, bentuknya batu. batu. Alas ketonggo. Alas ketonggo. Bukannya di itu Gunung Tidar. Gunung Tidar. Ketonggo bulu tidak. Gunung Gunung Tidar. Tidar. Itu sing Watune jep nang kono blok sing zamane sama Terus kalau satu balon. muyab Iya. kabeh. Nek sing ngertiku sing nancep tumbal tanah Jawa gue setelah Sabdo Palon dan Sesu Bakir itu Mengadakan perjanjian. mengadakan perjanjian. Jadi Sesu Bakir boleh mengajarkan ajaran Islam di tanah Jawa, sementara Sabdo Palon tetap menjaga di situ gitu. Dan Sesu Bakir sebelum perginya itu dulu beliau itu menancapkan sebuah pusaka yang membuat para jin dan setan itu di tanah Jawa itu pada kabur. Ada yang lari ke laut, ke gunung, ke hutan, Iya. ya gitu loh. Itu setahu saya Ya kalau saya baca sejarah sih seperti itu. seperti itu kan. Iya. Tapi kena gemblung ke wong. Utaknya orang tenggo. Utak gue ngapa pusaka gue gue ngapa Rap? Ya mungkin dimanfaatkan karomahnya. Ya Allah. Didol dari atas pe kok. Ya enggak lah, maksudnya kita ya sering dapat pusaka.
sering dapat mustika. Tapi kan kita harus tahu sejarahnya. Orang itu tahu sejarah apa enggak? Pusaka itu, lah orang pusaka tumbal kok diambil? Lah ya mungkin tahu tapi kan mau kena butun ya. Ya lu nyaman yang urusan Gimana ini. urusan ini? Nusantara ini urusan ini. Ya iyalah. Tumbal gue Ini bener nyaman sih dari nggak Banten kayak gitu. ya, gawak KBB mari kana? Hah? Gawak KBB mari kana? Tahun jeneng tuh jiji. Iya. Kita pulang bawa semua, kita berjalan sama. ke Gunung Bidar. Iya. 7 Mana ini? Tapi kita tahu nggak efeknya? Yang mananya juga nggak tahu. Nggak, maksudnya kita tahu satu nih. Efeknya kita tahu nggak? Nah mulanya yang mana tahu dia, yang akan diterima yang mana juga nggak tahu. Tuh. Sih punya solusi deh. Ya gue langkah awal kayak gue di mana? Gawak kabeh mari kana. Tajem-tajem nak. Oh enggak dibawa. Hmm. Nanti kita coba tanyakan ke Eyang. Kita punya kendala. Tuhan punya kendali. Oke. Baik teman-teman. Jawaban yang konkret dan menyelesaikan seluruh masalah. Misi kita berarti misi penyelamatan Misi penyelamatan Nusantara. Nusantara. Selepas menjodohkan Oh Abdul iya. Jalil dengan dari Gondo Nyi Suling. Gondo Suling, ternyata kita lebih berat lagi menyelamatkan tanah Jawa, Nusantara. Ya, bismillah lah. Ini mudah-mudahan dari seperti yang sudah pernah saya katakan ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin yang selama ini kita hadapi menurut kita itu paling sulit. Iya. Ternyata di depan masih ada yang lebih sulit lagi. Kemarin kalau langit aja itu paling sulit. Iya kan? Tapi kita berhasil. Karena Tuhan punya kendali. Nah itu. Jadi kita tidak boleh berpikiran terlalu jauh terlebih dahulu. Yang penting kita bergerak dulu. Kita Tentang soal hasil Tuhan yang nanti akan menggerakkan. Berarti kita action dulu. Ya Action dulu harus. ya. ya, Wajib. ya kita tidak tahu kita berhasil menyelamatkan jenengan. Kita tidak tahu. Rame-rame rantas malang-malang putung. Apa itu, Pak? Apa? Nak wis waras ya mangannya cimplung. Ya maksudnya kita tidak tahu loh mengumpulkan uang sebanyak itu untuk menebus pusaka. Ya, kita tidak punya pandangan. Tapi setelah kita jalani berhasil. Ya kan? Berarti kan benar ada tingkatan-tingkatan yang menurut kita sulit. Itu perjuangan yang sangat berat. Iya, menurut kita sulit ternyata ada yang lebih sulit lagi. Jadi jangan harap ini masalah yang paling sulit, karena di depan masih ada yang lebih sulit lagi. Iya kan? Iya. Ya, Terus kita jalani saja lah. oke. Misi awal berarti kita bawa dulu Semuanya. semua pusaka. Berarti kita berangkat ke lereng Gunung Tidar. Ya. Ya. Ini Gunung Tidarnya ya. Ya, ke Gunung Tidar. Iya. Ini kita semarin ngomong. Mungkin lu. Ini mau di Gunung Tidar nih. Semakin sulit ujian, semakin besar ijazah nanti. Apa ini salah satu dari kenapa para YouTuber misteri ke Gunung Tidar? Ya nggak tahu. Hah? Emang pada kesana? Iya, menurut cerita apa YouTuber misteri pada berbondong-bondong ke sana. Mungkin tujuan mereka ingin menancapkan tumbal itu, menyelamatkan itu kali. Atau mungkin mereka juga diberitahu bahwasanya tumbal tanah Jawa telah diambil orang. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Mereka kan punya pusaka-pusaka juga. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Ya wis, kita mangkat lah ke Siap. sana. Bawa dong pulang dulu kita ke rumah. Oh iya, kita pulang dulu. Heeh. Baik teman-teman, video kami tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.